Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Dan kalau engkau tidak percaya, murka Allah ada padamu. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap kan? Dan juga ada yang berkata, Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia oleh yang kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aduh, Tuhan itu baik sekali. Dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, Dia sediakan keselamatan yang begitu luar biasa, gratis, free, kalau engkau percaya. Mantap! Dan Paulus mengatakan dalam Roma 10 ayat 9-10, dengan hati percaya engkau diselamatkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk memilih yang terbaik. Doa dan harapan saya di malam hari ini, sebelum kita istirahat, kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman kami senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan berkati firman-Mu, dan biarkan kami terus membiarkan Roh Kudus Sang Penuntun hidup kami di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hampir lupa. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah Roh Kudus Sang Penuntun hidup kita. Saya akan bacakan kembali ayat yang ke-13 dan 14, 15. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata darinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang dikatakan, dan Ia akan memberitahukan kepada hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Haleluya. Jadi Roh Kudus itu tidak akan pernah menyimpang dari kehendak Bapa. Roh Kudus tidak akan pernah menyimpang dari kehendak firman. Dia akan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Roh Kudus itu bagi kita sebagai orang percaya. Nah, tadi saya katakan Roh Kudus Sang Penuntun hidup kita. Ketika Roh Kudus datang ke dalam hidup kita, Dia akan menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Ayat 8-nya saya bacakan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Walaupun ini nanti secara khusus, tapi Dia akan menuntun kita di dalam kebenaran. Kebenaran, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Kebenaran itu akan membawa kita ke dalam sukacita Allah, damai sejahtera Allah. Kebenaran itu akan membebaskan kita dari segala tuduhan dari si jahat, karena pekerjaan si jahat itu atau pekerjaan iblis itu menuduh dan mendakwa agar engkau merasa bersalah, merasa berdosa. Dan itulah sebabnya kalau kita, katakanlah kita sedang melakukan kesalahan, datang saja kepada Allah, minta ampun. Karena dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 dan 9 di sana diceritakan, kalau kita mengaku dosa kita dan mengaku segala pelanggaran kita, Ia akan dengan setia menyucikan kita. Karena apa? Dialah yang layak menyucikan kita dari segala dosa, dan kemudian Dia akan membawa kita kepada kebenaran yang sesungguhnya.
Kebenaran itu bukan kemerdekaan abal-abal, bukan kemerdekaan kalau kita hidup dalam kemerdekaan lalu kita suka-suka seperti orang, enak sekali menjadi orang percaya, katanya hidup dalam benar tapi melakukan ini dan itu, bebas melakukan kalau saya melihat mereka menghina, menghujat, melecehkan, saya hanya senyum-senyum saja. Nah, mereka tidak tahu betapa indahnya hidup dalam Kristus. Mereka mengapa melakukan itu? Karena mereka tidak percaya kepada Bapa dan kepada Yesus, dan mereka tidak memiliki Roh Kudus. Seandainya mereka memiliki Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam hidup mereka, mereka akan menjadi orang-orang yang suka melakukan apa yang benar, yang tidak melecehkan siapapun, yang tidak merendahkan siapapun. Kenapa? Kebenaran itu akan membebaskan kita dari kebencian, dari sakit hati, dan kemerdekaan itu akan menolong kita untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya. Jadi Roh Kudus, Sang Penuntun hidup kita itu akan menolong kita untuk bertumbuh dalam seluruh kebenaran Allah. Firman Allah itu adalah Yesus. Dan itulah sebabnya kita hidup dalam Yesus, kita sama melakukan firman Allah. Dan Alkitab mengatakan begini dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. Jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mantap. Jadi kita memiliki firman Allah itu sangat membuat kita bebas meminta kepada Bapa, tapi yang sesuai dengan kehendaknya, jangan untuk memuaskan hawa nafsu. Yang kedua, ketika Roh Kudus datang ke dalam hidup kita, Ia akan mendampingi kita dalam perjalanan kehidupan ini. Dalam perjalanan kehidupan ini ada proses kehidupan yang berlangsung. Tidak selalu kita berjalan di jalan tol, tidak selalu kita berjalan di jalan bebas hambatan. Kadang ada kita berjalan di jalan berbatu-batu, bergelombang. Kita kadang-kala berjalan di onak duri, di rawa-rawa, di sawah dan lain sebagainya, di tanah kering, di tanah basah. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita, Tuhan selalu menyertai engkau apapun situasi keadaanmu, dalam penderitaanmu, dalam masalahmu, dalam persoalan-persoalan yang kau derita. Mungkin engkau sedang mengalami keterisolasian oleh karena tingkah laku manusia yang tidak baik. Kesepian mungkin engkau mungkin diolok, dianiaya, disingkirkan, dibuat tersendiri. Haleluya. Lalu apakah engkau nangis, kenapa gitu? Enggak perlu. Ada Tuhan yang mendampingi engkau. Ada Roh Kudus yang mendampingi engkau. Bahkan Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kalau Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman, mengapa engkau harus takut? Mengapa engkau harus bimbang? Dan Roh Kudus menolong engkau, mendampingi engkau kemanapun engkau pergi. Itu sebabnya pastikan dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus. Memang ketika kita percaya, kita sudah menerima Roh Kudus. Seperti air yang dalam gelas, ya. Misalnya kita mau minum, kalau kita nggak tuang itu air itu, kita tidak akan pernah bisa melihat apakah gelas itu penuh atau tidak. Kalau kita tuang, kita akan bisa melihat dia sudah penuh, sudah penuh atau sudah meluber. Sama dengan orang yang beberapa hari yang lalu saya katakan, ketika orang mabuk, ya, nggak ujuk-ujuk dia mabuk, enggak. Dia minum dulu seloki, 2 loki, 3 loki, 4 loki, 5 loki, 6 loki, sampai dia teler.
Kalau sudah teler, dia berubah. Ada sesuatu yang mendampingi dia. Yang jelas bukan Tuhan, tapi setan. Mulai saraf-sarafnya dikuasai alkohol dan lain sebagainya. Hingga dia, ya saya sudah melihat ada yang penakut, tetapi ketika dia mabuk menjadi orang yang sok paling berani. Tapi saya mau katakan, Roh Kudus siap mendampingimu dalam situasi apapun kehidupanmu. Yang terakhir, ketika Roh Kudus datang ke dalam hidup kita, Ia akan menolong kita untuk terus hidup memuliakan Allah, sebagaimana Ia datang untuk memuliakan Allah. Jadi Roh Kudus tidak akan mungkin mengabaikan hal-hal dari Allah. Dia akan memuliakan Allah. Dengan cara apa? Memasyurkan namanya, memuliakan Dia dengan pujian dan perbuatan yang kita lakukan dalam dunia ini untuk memasyurkan namanya. Sebab firman Allah katakan, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you proclaim the praise of Him who call you out of darkness into His marvelous light. Kamu adalah bangsa yang kudus. Kamu adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi ketika engkau menceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan, engkau memuliakan Allah melalui hidupmu. Karena di ayat 10-nya, itu 1 Petrus 2 ayat 9, ayat 10-nya dikatakan, kamu yang dahulu tidak menjadi umatnya, tetapi yang sekarang telah menjadi umat. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah dikasihani. Oleh karena itu, wajiblah kita untuk memuliakan Tuhan, karena Roh Kudus diberikan Tuhan bagimu. Jangan biarkan engkau mendukakan Roh Kudus, jangan biarkan engkau memadamkan Roh Kudus dalam kehidupan. Tapi biarkan Dia terus, Sang Penuntun kehidupan kita, berada di dalam kehidupan kita sampai bertemu muka dengan Bapa di surga. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya malam ini apapun situasi kami, kiranya Tuhan mau menolong. Dan kalau mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan, kalau engkau sedang sakit, mari angkat kedua belah tanganmu, percaya bahwa Tuhan mampu hadir. Saat engkau percaya akan kuasa doa, dan Tuhan mau hadir dalam diri menjamah engkau. Mari kita berdoa. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, lihat tangan mereka angkat kepadamu, dan mari. Engkau adalah Allah yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Engkau mampu menjamah mereka yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, mereka sembuh. Oleh kuasa-Mu, oleh firman-Mu, mereka sembuh. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah, Tuhan siap untuk menolong engkau. Datang kepada Dia. Alkitab mengatakan Dia akan memberikan kelegaan. Sama seperti engkau menyertai perjalanan Abraham sampai dia menjadi bapa orang percaya. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada banyak persoalan yang dialami oleh Abraham. Lihatlah tangan-tangan anakmu yang diangkat kepadamu Tuhan. Bapa di surga, tolong mereka satu demi satu dalam perjalanan kehidupan ini. Ada pasang surutnya Tuhan. Kadang kami berada di jalan yang mulus, kadang berada di jalan yang berbatu-batu, kerikil. Apapun situasi kami, Tuhan adalah penolong kami. Kami tidak berjalan sendiri, kami bersama dengan Tuhan. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Sehingga Tuhan, ataupun sedang kami mengalami proses daripada Tuhan, kami tetap berada dalam iman kami. Terima kasih karena kami tahu Tuhan tidak akan pernah tidak menolong setiap kami yang berseru kepada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.